Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Triple X The Return of Xander Cage yang dirilis pada tahun 2017. Dibintangi oleh Vin Diesel, film ini menyuguhkan adegan-adegan berbahaya dan sangat memicu adrenalin, di mana pada film ini sukses membuat Mimin tercengang dan terperangah. Penasaran? Ini dia kisah selengkapnya. Scene dibuka dengan diperlihatkan sebuah satelit yang tengah melesat dengan cepat ke arah bumi. Dia adalah Augustus Gibbons, seorang pendiri program Triple X yang menjadi bos bagi para agen mematikan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Saat ini Gibbons berniat merekrut seseorang yang sering warawiri di IG dan TikTok berkat skill bermain sepak bolanya yang luar biasa. Dia adalah Neymar, pesepak bola asal Brazil dengan mata indah idaman emak-emak. Tak lama sebuah satelit menghantam bumi tepat tak jauh dari restoran mereka berada, dan ini dia Triple X The Return of Xander Cage. Beberapa hari kemudian, tepatnya di New York, seorang misterius terlihat akan menyusup ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung tersebut sedang dilangsungkan sebuah meeting yang dipimpin oleh Jean Mark, pimpinan agen CIA yang menemukan sebuah kotak Pandora yang berfungsi sebagai remote control untuk mengendalikan satelit yang menjadi penyebab kematian Gibbons. Jika benda itu jatuh ke tangan yang salah, pastinya keselamatan umat manusia juga ada dalam bahaya. Pandora's box. Tak lama seseorang bernama Xiang yang diperankan oleh Donnie Yen, si Ip Man itu, menerobos masuk ke dalam dan merebut kotak Pandora dari tangan Jen. Tak diragukan lagi, skill dan kegesitan Xiang memang tiada tanding. Dengan mudah, Xiang menghadapi tikus-tikus berdasi yang sedang rapat di sana, lalu keluar menerobos sistem keamanan di ruangan itu dengan bantuan rekannya. Pada misinya kali ini, Xiang bersama 3 orang rekannya, yaitu Serena, Talon, dan Hawk. Jen dan yang lainnya mulai merasa resah jika kotak Pandora itu jatuh di tangan yang salah. Melihat skill para pencuri itu yang dengan mudah membabat habis semua agen terbaik yang sedang bertugas, Jen berpikir bahwa hanya seseorang dengan skill sebanding yang bisa merebut kotak Pandora itu kembali. Di tempat lain terlihat seorang laki-laki bernama Xander Cage tengah nekat memanjat sebuah tower tanpa satupun pengaman di tubuhnya, hanya untuk mencuri sebuah receiver yang sebenarnya bisa dibeli di toko oren dengan harga terjangkau. Entah apa yang ada di pikirannya, setelah mendapatkan apa yang ia mau, Xander dengan nekat melompat dari atas tower setinggi puluhan meter itu, menuruni lereng gunung hanya berbekal sepasang papan ski. Di tengah jalan, Xander Cage transit untuk mengambil skateboard yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk melanjutkan perjalanan ke desa terpencil tempat di mana ia tinggal. Rupanya Xander Cage bela-belain mencuri receiver hanya agar anak-anak di kampungnya bisa menonton pertandingan bola dengan kualitas gambar HD tanpa harus memutar antena terlebih dahulu. Setelah misi mencuri receiver yang melelahkan, kini saatnya bagi Xander memenuhi kebutuhan bucin dan kebutuhan biologisnya, yaitu bercocok tanam. NANI? Keesokan harinya, Xander mendatangi pusat kota di Republik Dominika yang secara tiba-tiba seorang kakek-kakek berlagak sok kenal dan mengajak Xander basa-basi. Lalu si kakek meninggalkan sebuah tas berisi bom, di mana nampaknya Xander sudah tak asing dengan kondisi semacam ini. Tak lama, beberapa staf CIA menggertak Xander yang tentu ditanggapinya dengan santai. Xander telah menyangka bahwa ini adalah ulah Gibbons.
Namun, Xander terkejut ketika ternyata malah Jane yang muncul di depannya. Jane menceritakan apa yang terjadi pada Gibbons dan insiden pencurian kotak Pandora. Jane bermaksud merekrut Xander untuk kembali bergabung dengan Triple X dan merebut kotak Pandora dari tangan Xiang yang sama sekali tak terlacak keberadaannya. Dia adalah Ainsley, seorang pimpinan geng rahasia yang bergerak di bidang IT. Ia mampu membobol segala macam jenis keamanan cyber, sehingga dengan skill dewa dan spek bidadari itu, Xander percaya bahwa keberadaan Xiang akan terlacak dengan tangan ajaib dari Ainsley. Untuk harga permintaannya ini, Xander diminta melayani anak buahnya secara keroyokan, sekalian untuk memastikan bahwa keberadaan Xander di tempat ini tidak diawasi oleh siapapun. Waduh, rupanya Xander tidak main-main. Saat semua ani-ani itu terkulai lemas, Xander masih terlihat cukup bugar. Lalu Ainsley pun menyerahkan apa yang Xander inginkan. Sebelum itu Ainsley memperingatkan Xander agar waspada dengan orang-orang ini. Berkat tangan ajaib Ainsley, lokasi keberadaan Xiang pun terungkap. Saat ini mereka sedang bersembunyi di hutan terpencil di Filipina. Rupanya Xiang sedikit berbelok dari rencana awal untuk menghancurkan kotak Pandora. Xiang malah menyimpannya untuk alasan tertentu yang tak ia ceritakan kepada siapapun termasuk rekannya sendiri yaitu Serena. Setelah mengetahui tempat persembunyian Xiang, Jane dan Xander bergegas mendatangi sebuah kapal tempur dengan fasilitas yang cukup canggih yang dibeli dengan pajak rakyat. Di sana, Xander bertemu seorang staf bernama Becky yang sangat cerewet. Semua muanya dibahas, mulai dari film politik, musik keroncong, saham, bitcoin, sampai neta hanyu. Setelah berkenalan dengan Becky, Jane membawa Xander menemui para prajurit terbaik yang disiapkan oleh negara untuk membantu Xander dalam misi ini. Xander malah membuat prajurit-prajurit itu terjun dari kapal karena satu alasan, yaitu tidak sefrekuensi. But who would you trust? Dia adalah Adele, seorang sniper handal yang tidak pernah sekalipun bidikannya melesat dari target. Dia adalah Tennyson, seseorang yang bukan siapa-siapa tapi penggila adrenalin. Sementara dia adalah Nyx, si suka bergaul dan sangat manipulatif. Tiga orang ini adalah pilihan Xander untuk menjalankan misinya kali ini. Setelah mereka semua berkumpul, Becky mempersiapkan amunisi dengan teknologi yang sangat canggih untuk mereka semua. Mereka semua adalah pembangkang yang bahkan tidak mau mendengarkan instruksi dari Jane. Singkat cerita, tibalah mereka di Pulau Caramon, lokasi di mana Xiang berada. Xander berhasil membuat kesepakatan harga dengan si empunya pulau dengan beberapa senjata kualitas super. Tenny bertugas menjaga senjata di kapal. Xander dan Nyx mulai berbaur bersama orang-orang yang sedang menuju teler bersama perempuan-perempuan molek berbikini. Sementara Adele bertindak sebagai sniper yang siap membidik dari posisi yang tak terduga. Keberadaan Xander rupanya disadari oleh Xiang yang ternyata juga mengetahui identitasnya. Ia pun meminta Talon untuk menghabisi Xander. Untuk itu Nyx pun beraksi hingga Talon harus kehilangan jejak Xander yang sedang mengikuti Xiang. Bukannya bertemu Xiang, Xander malah bertemu Serena yang langsung mengenali identitas Xander karena tatonya. You're looking for someone. Tak lama Xiang pun datang dan Xander pun sontak bergegas mengajak mereka minum bersama. Sejak awal, Xiang mengetahui bahwa tujuan Xander hanya untuk merebut kotak Pandora dari tangannya, di mana tentu saja tak diserahkan dengan mudah oleh Xiang. Sebenarnya Adele bisa saja menembak mereka berdua sejak tadi, tapi Xander mencegahnya karena ingin menggali lebih lanjut tentang mereka berdua, di mana ternyata mereka adalah salah satu agen Triple X. Oh shit, he's Triple X. Tak lama suasana menjadi kacau setelah kedatangan helikopter yang mengangkut prajurit yang ditolak oleh Xander tempo hari.
Ia mengancam semua orang yang berada di sana jika kotak Pandora itu tidak diserahkan. Namun itu bukanlah masalah besar karena Adele yang mengawasi sejak tadi bisa dengan mudah menghabisi mereka dari posisinya saat ini. Xiang memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri bersama kotak Pandora. Tak ingin membiarkan Xiang lolos, Xander pun mengejarnya menggunakan sepeda canggih, katakan saja motor boot, yang memungkinkan mereka saling kejar di atas air. Xander tak menyerah mengejar Xiang yang berlari cukup gesit, hingga akhirnya mereka berdua tergulung ombak dan kotak Pandora berhasil direbut oleh Xander. Saat Xander kembali ke permukaan, ia pun tak melihat tanda-tanda kehidupan dari Xiang. Melihat kotak Pandora itu di tangan Xander, Serena tak tinggal diam dan langsung membidiknya. Tak lama, Adele mendatangi Xander untuk memberikan informasi bahwa insiden satelit telah terulang lagi tepatnya di Moskow. Serena pun tergugah untuk bergabung bersama tim Xander demi menyelamatkan nyawa manusia yang tak berdosa di luar sana. Dan kita pun baru tahu bahwa ternyata seseorang yang sangat biadab sedang memegang kontrol atas satelit-satelit itu, dan kotak Pandora yang mereka perebutkan hanya mampu mengontrol satu satelit. Artinya kotak Pandora itu bukan kunci utama yang harus mereka bereskan. Serena played us for fools. Got on board? Nobody saw you? No. Untuk mendalami kasus itu, Xander menemukan kecurigaan saat memutar ulang video penyerangan Xiang. Xander menyadari satu hal, bahwa si presiden terlihat tidak panik dengan kedatangan Xiang, seakan ada sesuatu yang sebelumnya direncanakan olehnya. Dengan metode hacking yang dilakukan Xiang untuk menemukan lokasi Pandora saat itu, dalam sekejap mata, Serena berhasil menemukan lokasi si presiden yang ternyata berada di Detroit. Singkat cerita, mereka pun mendirikan markas di Detroit untuk menyusun strategi menghancurkan Pandora utama yang ada di tangan presiden. Dari sana, Becky berhasil melacak sinyal Pandora dan menemukan posisi akurat dari Pandora itu. Bersama Tennyson sebagai supir ugal-ugalan, mereka pun berangkat ke lokasi dan tanpa mereka tahu, ternyata Xiang juga bergegas ke sana untuk merebut kotak Pandora sebelum Xander. Mereka pun berpencar untuk tiba di gedung, namun tidak semudah itu. Xander harus berhadapan dengan Xiang. Serena harus melangkahi mayat Hawk, sedangkan Tennyson masih tetap di mobil bututnya dengan skill mengemudi di luar nalar. Salah satu dari mereka harus segera tiba di markas presiden yang saat ini sedang mengutak-atik kotak Pandora untuk menjatuhkan satelit-satelit yang lain. Karena itu, demi keselamatan umat manusia, Xander dan Xiang pun bekerja sama untuk menghabisi anak buah si presiden yang tengah berusaha menghalangi mereka berdua tiba di sana. Dan ya, kerjasama antara dua agen itu berhasil menghabisi semua anak buah si presiden yang sedang berjaga di luar. Tak lama mereka pun berhasil memasuki markas si presiden yang disambut langsung dengan todongan senjata api lengkap dengan omelan khas atasan saat karyawan telat deadline. Di sini si presiden cukup cerdik. Ia menyalakan heater di seluruh ruangan agar Adele tak bisa mendeteksi dan melakukan tembakan jarak jauh. Namun Xander yang tidak oon-oon amat mengarahkan tembakan Adele hingga melesat tepat di tempurung si presiden. Tak lama Jane dan prajurit budak korporat itu datang tepat waktu mengambil kotak Pandora dan langsung membawa Xiang, meski telah diperingatkan oleh Xander bahwa Xiang tidak bersalah. Xander berpesan agar teman-temannya menghubungi seseorang kenalan Xander jika terjadi sesuatu padanya, di mana saat ini Xander mengikuti Jane ke pesawat.
Beberapa saat kemudian secara tiba-tiba Jen mengatakan bahwa operasi Triple X telah dihentikan dan setiap anggota Triple X saat ini menjadi buron. Lalu tanpa basa-basi, Jen melesatkan beberapa tembakan ke arah Xander. Sementara teman-temannya yang lain dikepung oleh para tentara yang dikirim oleh Jen. Lalu secara mengejutkan, ternyata Xander berhasil selamat dari peluru Jen berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Xander bergegas mengabari Serena bahwa saat ini Jen tengah mengaktifkan kotak Pandora untuk menyatukan satelit tepat ke arah Serena dan yang lainnya berada. Mendengar itu, Becky sebagai hacker handal percaya diri bahwa ia bisa menghentikan satelit itu dan langsung menuju sumber listrik untuk melancarkan aksinya. Saat ini Xiang dan Xander bekerja sama untuk menghabisi Jen dan anak buahnya agar tidak menyalahgunakan kotak Pandora itu lebih jauh. Tak usah ditanya seberapa lincah dan tangguhnya mereka berdua, karena sebagai agen terlatih bertarung di lapangan sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Di tempat lain, Serena dan yang lainnya sedang adu tembak dengan puluhan tentara yang dikirim untuk menangkap mereka. Tak lama, aksi hacking Becky harus terhenti dan dia yang sama sekali tidak pernah masuk di dunia perpistolan harus menjadi sniper dadakan untuk melindungi diri. Tak lama saat mereka semua kewalahan karena kehabisan stok peluru, seorang lelaki bernama Darius Stone datang sebagai superhero untuk menyelamatkan mereka semua, di mana puluhan prajurit itu raib di tangan Darius hanya dalam hitungan detik. Darius sendiri adalah salah satu agen senior dari Triple X. Becky pun bergegas mengecek status satelit yang saat ini sudah tidak mungkin dihentikan. X takes care of its own. Di waktu itu pula Xiang dengan cerdik menjebak Jen dan melemparnya dari pesawat. Lalu Xiang mengamankan kotak Pandora itu sebelum meninggalkan pesawat yang saat ini tengah mengarah lurus pada satelit sesuai rencana Xander. Disinilah kita bisa melihat sosok Xander yang tak kenal takut, di mana ia menabrakkan pesawat ke arah satelit itu lalu terjun bebas tanpa parasut. Ia pun terpontang-panting di udara tanpa sedikit pun rasa takut sebelum akhirnya mendarat bersama muatan pesawat dengan selamat. Xander pun langsung menghancurkan kotak Pandora itu dengan santainya karena mempertimbangkan oknum berbahaya yang mungkin memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat. Beberapa hari kemudian semua agen Triple X mendatangi pemakaman Gibbons, di mana Tennyson terlihat sangat terharu dan sedih atas kematian Gibbons, sementara yang lain tampak santai saja. Saat semua orang sedang khusyuk membacakan tahlil untuk arwah Gibbons, Gibbons pun secara mengejutkan muncul di hadapan Xander dengan cengengesan dan sama sekali tidak merasa bersalah. Udah gitu bareng Neymar lagi. Entah bagaimana caranya ia bisa lolos dari ledakan satelit waktu itu, ya namanya juga film. Oke deh, tamat. Jadi sebenarnya ini tuh film sequel guys. Ada ceritanya nih gimana Xander Cage masuk ke Triple X, Gibbons tuh sebenarnya siapa, dan jawaban-jawaban lain yang mungkin membuat kalian penasaran. Ini siapa sih? Kok bisa gini sih? Nah, jadi kalau kalian penasaran, tulis di kolom komentar, nanti Mimin bikinin alur cerita dari filmnya. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.